Dia meletakkan cincin pertunangan dan kunci apartemen di atas meja, lalu berkendara jauh melewati pedesaan. Saat berhenti di sebuah pom bensin, dia menyadari ada mobil yang sudah mengikutinya sejak lama. Larut malam, tunangannya menelepon, mencoba membujuk Michelle untuk kembali, tapi dia tidak mau bicara dan menyalakan radio. Michelle mendengar laporan berita tentang pemadaman listrik yang meluas, tapi karena teralihkan, dia mengalami kecelakaan. Mobilnya terguling beberapa kali dan menabrak pinggir jalan, membuatnya kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, Michelle terbangun di sebuah ruangan beton dengan infus terpasang di lengannya dan kakinya diperban serta diborgol dengan rantai besi. Barang-barangnya tergeletak di sudut ruangan. Dengan menggunakan tiang infus, Michelle meraih ponselnya, tapi tidak ada sinyal. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki, pintu terbuka, dan seorang pria besar masuk, meletakkan nampan makanan di depannya. Michelle memohon untuk dilepaskan, berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Namun, pria itu berkata bahwa dia tidak akan membiarkannya mati. Setelah meninggalkan kunci borgol, pria itu pergi. Michelle dengan cepat melepaskan diri, berpakaian, dan menajamkan ujung tongkat penopang, bersiap untuk melawan, tapi pria itu sudah tidak ada. Dia membakar sepotong pakaian dan memasukkannya ke dalam ventilasi, menyebabkan alarm kebakaran berbunyi. Ketika pria itu masuk, dia menyuntik Michelle, membuatnya pingsan. Saat sadar kembali, Michelle melihat pria itu duduk di sebelah tempat tidurnya. Dia mengatakan bahwa Michelle beruntung ada di sana, harus makan dan minum obat karena manusia sedang diserang, meski belum jelas serangan apa. Mereka sekarang berada di bunker di bawah pertanian milik pria itu. Dia melihat Michelle kecelakaan dan tidak bisa membiarkannya mati. Michelle bersikeras ingin menghubungi polisi, tapi pria itu menjelaskan bahwa dunia luar sudah terkontaminasi, dan butuh waktu setidaknya setahun sebelum udara bisa dihirup lagi, jika itu hanya serangan sederhana. Jika serangan itu seperti alien, mungkin manusia sudah punah. Michelle meminta menghubungi keluarganya, tapi pria itu meyakinkannya bahwa semua orang di permukaan sudah mati. Saat Michelle mencoba mencerna apa yang dia dengar, terdengar suara keras dari ruangan sebelah. Pria itu pergi sambil meninggalkan pintu terbuka, dan terdengar dia berteriak kepada seseorang. Setelah kembali, dia dengan marah mengingatkan Michelle bahwa dia seharusnya bersyukur karena telah diselamatkan. Sebelum pergi, dia memperkenalkan dirinya sebagai Howard. Keesokan paginya, Michelle terbangun oleh suara dari permukaan dan melihat pintu terbuka. Dia berjalan keluar dan membangunkan seorang pria muda yang sedang tidur di lorong. Pria itu mencoba meyakinkannya, tapi Michelle menjelaskan bahwa dia tidak percaya kebohongan Howard. Namun, Emmett, pria muda itu, mengonfirmasi bahwa semuanya memang seperti yang dikatakan Howard. Kemudian, Howard menunjukkan bunker kepada Michelle. Di tengah bunker ada area komunal dengan sistem khusus untuk menyaring udara. Ada perpustakaan, TV, dan film. Dapurnya lengkap dengan kompor listrik, lemari es, dan peralatan makan. Meja makan adalah warisan keluarga. Akses ke kamar pribadi Howard dilarang. Michelle harus menggunakan toilet di balik tirai karena Howard khawatir dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi, seperti hampir memicu kebakaran sebelumnya. Selain itu, air harus digunakan dengan hemat. Setelah tur keliling bunker, Howard mengundang Michelle untuk makan siang di meja. Michelle melihat tumpukan majalah wanita, dan Howard menjelaskan bahwa itu milik Megan, yang sudah tidak bersama mereka lagi. Tiba-tiba, Michelle mendengar suara dari luar dan menduga itu mungkin mobil yang lewat, tapi Howard meyakinkan bahwa itu mustahil. Dia lelah menjelaskan bahwa tidak ada orang yang tersisa di atas, meskipun banyak orang menganggapnya gila ketika dia mulai membangun bunker ini. Dia menawarkan Michelle kesempatan untuk melihat sendiri, lalu membawanya ke sebuah tangga. Di puncak tangga, Michelle melihat sebuah pintu dengan jendela kecil. Dunia luar terlihat normal sekilas, tapi di kandang depan rumah terdapat babi-babi mati dengan luka besar. Howard menjelaskan bahwa babi-babi itu miliknya, dan dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Michelle kemudian menyadari bahwa mobil Howard adalah mobil yang mengikutinya pada malam kecelakaan. Howard menunjukkan bahwa pintu-pintu ini selalu terkunci dan memperlihatkan kuncinya. Kemudian, Michelle dan Emmett berdiskusi. Emmett mengungkapkan bahwa Howard pernah bertugas di Angkatan Laut, dan setelah itu dia membeli pertanian ini serta mempekerjakan Emmett untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Howard terobsesi dengan teori konspirasi, itulah sebabnya dia membangun bunker. Emmett tidak diculik, dia lari ke bunker Howard untuk berlindung karena melihat Howard menghabiskan semua uangnya untuk membangun tempat ini. Michelle mengingatkan Emmett bahwa Howard lah yang menyebabkan kecelakaan dan membawanya ke sini, jadi semua yang dia katakan tentang serangan itu adalah kebohongan. Tapi Emmett bersikeras bahwa Michelle salah, dia sendiri melihat serangan itu. Sebuah kilatan, ledakan, dan cakrawala berubah merah. Emmett bersyukur dia sampai di bunker sebelum Howard mengunci pintu. Michelle mencoba menyangkal klaim Howard, tanpa menyadari bahwa Howard telah berdiri di ambang pintu, mendengarkan percakapan mereka. Howard lalu mengundang mereka makan malam, sambil berkomentar bahwa keduanya tampak akrab. Saat makan malam, Emmett berbicara tentang impian-impian yang belum tercapai.
lalu melihat permainan monopoli dan menyarankan mereka memainkannya untuk mengisi waktu. Howard mulai terganggu dengan obrolan mereka, dan Michelle mulai menggoda Emmett, memprovokasi Howard hingga marah. Dia berteriak kepada Michelle, menuntut rasa hormat karena telah menyelamatkan hidupnya. Saat Howard memarahi mereka, Michelle berhasil mencuri kunci dari sabuknya. Howard melihat gerak-gerik aneh Michelle dan menyadari bahwa kuncinya hilang, tapi sebelum dia sempat bereaksi, suara dari atas mengalihkan perhatiannya. Michelle memukul kepala Howard dengan botol dan berlari menuju pintu keluar bunker. Emmett berteriak memintanya berhenti, tapi Michelle berhasil sampai ke pintu dan masuk ruang kedap udara sebelum Howard menyusul. Dari dalam ruang kedap udara, Michelle melihat sebuah mobil mendekati pertanian. Dia berteriak, mencoba menarik perhatian pengemudi, tetapi seorang wanita dengan infeksi kulit parah berlari ke jendela, memohon untuk diizinkan masuk ke bunker. Howard melarang Michelle membantu wanita itu, mengatakan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Menyadari bahwa memang telah terjadi semacam serangan, Michelle kembali ke bunker. Kemudian, Howard mengakui bahwa dia memang menyebabkan kecelakaan Michelle, tetapi kecelakaan itu justru menyelamatkan hidupnya. Howard meminjamkan beberapa pakaian Megan kepada Michelle dan menyuruhnya mandi, karena dia baru saja berada dekat pintu. Howard kemudian mengungkapkan bahwa dia mengenali wanita yang terinfeksi sebagai mantan tetangganya. Karena banyak orang tahu tentang bunkernya, kemungkinan ada orang lain yang akan datang ke sini juga. Howard menuntut agar Michelle menjahit luka yang dia sebabkan, sambil mulai menceritakan kisah-kisah lucu dari masa dinasnya di Angkatan Laut. Michelle mulai menjahit luka Howard sementara dia terus bercerita, memujinya atas usahanya. Beberapa saat kemudian, Howard membawa kotak berisi barang-barang Michelle dari mobil dan mulai bertanya tentang kehidupannya. Michelle mengakui bahwa dia dulu bermimpi menjadi desainer busana. Sebagai balasan, Howard berbagi bahwa putrinya, Megan, ingin menjadi seorang seniman. Dia menunjukkan foto Megan, seorang gadis muda, dan mengungkapkan kesedihannya bahwa setelah perceraian, ibu Megan memusuhi dirinya dan membawa Megan ke Chicago. Howard mengungkapkan kekecewaannya bahwa banyak orang tidak peduli dengan keselamatan mereka, tetapi setidaknya dia mencoba melindungi mereka. Kemudian, Emmett menghibur Michelle dengan mengatakan bahwa dia tidak mungkin menyelamatkan wanita di luar itu. Bahkan jika mereka membiarkannya masuk, wanita itu tetap akan meninggal. Mereka berbagi kenangan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Emmett, yang pernah mendapatkan beasiswa di sekolah politeknik, mengakui bahwa dia terlalu takut untuk pergi. Michelle, di sisi lain, menceritakan bagaimana ayahnya dulu sering memukulnya, membuatnya takut menghadapi konflik sepanjang hidupnya. Emmett mengingatkan Michelle bahwa meskipun segalanya sulit, mereka masih beruntung karena berhasil selamat. Dalam beberapa hari berikutnya, ketiganya mulai hidup berdampingan dengan cukup damai. Mereka bermain, menyiapkan makanan bersama, dan mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Suatu hari, suara keras terdengar dari atas. Howard berspekulasi bahwa jika itu tentara, bukanlah tentara bumi. Kilatan yang mereka lihat sebelumnya hanyalah fase pertama, dan sekarang fase kedua, pembersihan wilayah, mungkin dilakukan oleh kekuatan alien. Tiba-tiba, sistem penyaringan udara gagal. Howard meminta Michelle untuk merangkak melalui saluran ventilasi untuk menghidupkan kembali sistem itu, karena hanya dia yang cukup kecil untuk masuk. Michelle setuju dan mulai merangkak. Akhirnya, dia sampai di unit penyaringan dan berhasil menghidupkannya kembali. Namun, di sana dia melihat sesuatu yang mengganggu. Sebuah pesan terukir di kaca bertuliskan, "Ditolong," dengan sebuah anting berdarah tergeletak di bawah tangga. Anting itu persis seperti yang dikenakan Megan di foto. Terkejut, Michelle memberitahu Emmett tentang penemuannya, mencurigai bahwa Howard mungkin telah melakukan sesuatu terhadap Megan. Setelah diperiksa lebih dekat, Emmett mengenali gadis di foto itu, bukan sebagai Megan, melainkan Britney, seorang teman sekelas adiknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Sebuah foto kedua jatuh dari buku, menunjukkan Howard dan Britney mengenakan pakaian yang sama seperti yang sekarang dipakai Michelle, berdiri bersama di bunker. Menyadari bahaya yang mereka hadapi, Michelle dan Emmett memutuskan untuk merencanakan pelarian. Mereka diam-diam mulai mengumpulkan bahan-bahan. Michelle memotong tirai mandi untuk dijadikan baju darurat anti kontaminasi, sementara Emmett membuat masker gas buatan sendiri. Rencana mereka adalah mengambil pistol Howard, mengikatnya, dan salah satu dari mereka akan pergi mencari bantuan. Suatu malam saat bermain tebak kata, mereka hampir ketahuan ketika Howard mulai curiga ada yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, Howard memanggil mereka ke sebuah ruangan dan menunjukkan sebuah tong berisi asam klorida, yang diklaimnya digunakan untuk membuang limbah. Kemudian, dia menuduh mereka bersekongkol melawannya, sambil memperlihatkan alat-alat yang mereka sembunyikan untuk rencana pelarian. Marah, Howard melarutkan alat-alat itu dalam asam, sementara Michelle dan Emmett hanya bisa terdiam ketakutan. Untuk melindungi Michelle, Emmett mengaku bahwa dia yang bertanggung jawab atas upaya pelarian itu, dan bahwa dia menggunakan alat-alat tersebut untuk mencoba membuat senjata. Seolah menerima pengakuan itu, Howard dengan dingin menembak dan membunuh Emmett.
Michelle yang syok dan patah hati hanya bisa melihat saat Howard dengan tenang menenangkannya, berjanji bahwa tak ada yang akan menyakitinya lagi. Howard mulai merawat Michelle, menawarkan es krim, dan berbicara tentang bagaimana mereka akan menciptakan kehidupan bahagia bersama di bunker. Namun, Michelle yang bertekad untuk melarikan diri bergegas menyelesaikan pembuatan baju anti-kontaminasinya, meskipun masih berduka atas kematian Emmett. Suatu malam, Howard menemukan baju tersebut tersembunyi di antara barang-barangnya. Michelle berhasil menyelinap melewatinya, tetapi Howard menyusulnya, memarahinya karena dianggap tak tahu terima kasih. Dalam upaya putus asa, Michelle menjatuhkan tong berisi asam ke arah Howard, menyebabkan kebakaran di bunker. Michelle segera mengambil baju anti-kontaminasi itu saat Howard yang terluka parah mencoba menyerangnya. Namun, Michelle menjebaknya di bawah rak yang berat dan segera menuju pintu keluar. Pada saat itu, bunker sudah dilalap api, dan kebakaran terus menyebar. Michelle merangkak melalui saluran ventilasi, menghindari upaya Howard untuk menikamnya melalui kisi-kisi ventilasi. Dia berhasil mencapai ruang penyaringan udara dan dengan cepat mengenakan baju anti-kontaminasinya. Menggunakan kaleng nitrogen, dia membekukan dan menghancurkan kunci pintu luar, akhirnya berhasil melarikan diri dari bunker. Di luar, Michelle menuju sebuah mobil, tetapi baju pelindungnya sobek dalam prosesnya. Panik, dia menambal robekan itu dengan lakban yang dia temukan di dalam kendaraan. Saat dia hampir bisa bernapas lega, Michelle melihat sekawanan burung terbang bebas di atas langit. Menyadari bahwa udara di luar tidak beracun, Michelle melepas masker gasnya. Namun, sebelum dia bisa merayakan, dia melihat pesawat luar angkasa alien melayang di kejauhan, bergerak seperti makhluk hidup. Saat Michelle menyaksikan dengan ketakutan, bunker di belakangnya meledak, menarik perhatian pesawat alien tersebut. Dia panik mencari kunci mobil, tetapi tidak menemukannya. Dia berlari menuju mobil wanita yang sebelumnya berusaha masuk ke bunker, tetapi alarm mobil berbunyi, mengundang perhatian alien. Ketakutan, Michelle bersembunyi di dalam gudang terdekat, di mana dia menemukan mayat wanita terinfeksi. Setelah memeriksa tubuhnya, Michelle akhirnya menemukan kunci mobil tepat saat makhluk alien mulai menyelidiki gudang itu, berusaha memaksa masuk melalui pintu hewan. Memanfaatkan kebingungan alien, Michelle berlari menuju rumah Howard. Namun, ketika dia tiba, pesawat alien terbang di atasnya dan mengeluarkan gas beracun. Michelle segera mengenakan masker gasnya dan selamat dari serangan kimia tersebut. Dia bersembunyi di dalam mobil, tetapi alien mulai mengintai kendaraan itu, menguji pertahanannya. Ketika jelas bahwa mobil itu terlalu sulit untuk dibobol, pesawat alien mengangkat kendaraan tersebut ke udara. Di dalam mobil, Michelle menemukan botol cairan mudah terbakar dan sebuah pemantik. Dia cepat-cepat membuat molotov koktail dan melemparkannya ke dalam mulut pesawat alien yang terbuka. Ledakan yang dihasilkan menghancurkan alien tersebut, dan mobilnya terjatuh ke tanah. Michelle selamat dari jatuhnya mobil dan berhasil keluar dari kendaraan yang hancur, lalu melarikan diri dengan mobil wanita itu. Sambil mengemudi, dia memutar radio dan mendengar berita tentang kemenangan umat manusia atas para penyerang alien. Ada instruksi bagi para penyintas untuk mengevakuasi diri dan panggilan bagi mereka yang memiliki pelatihan medis atau pengalaman tempur untuk menuju Houston. Saat Michelle berhenti untuk mendengarkan pesan lengkapnya, dia melihat papan petunjuk menuju Houston dan mengemudi ke arah itu, bertekad untuk membantu. Saat petir menyambar, dia sekilas melihat pesawat alien yang jauh lebih besar mengawasi langit. Film pun berakhir,